Sementara itu, pemirsa, kekasih Dito Mahendra, Nindi Ayunda, penuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal yang menyeret tersangka Dito Mahendra. Diperiksa selama kurang lebih 10 jam, akhirnya Nindi Ayunda ini dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik terkait kasus yang menyeret kekasihnya. Didampingi kuasa hukumnya, penyanyi Nindi Ayunda tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 11 siang. Nindi diperiksa oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus kepemilikan senjata api ilegal yang menyeret kekasihnya Dito Mahendra. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi keberadaan Dito yang hingga kini masih buron. Jumat malam, Nindi Ayunda akhirnya rampung diperiksa oleh penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama sekitar 10 jam itu, Nindi dicecar dengan 20 pertanyaan oleh penyidik. Kuasa hukum Nindi, Daniel Sony Pardede, memastikan kliennya tidak pernah terlibat dalam tindakan menyembunyikan Dito Mahendra. Sementara itu, Nindi mengaku akan terus mengikuti proses lebih lanjut. Ya, kita ikutin aja prosesnya. Ya, tenang ya. Sekarang saya capek, ngantuk. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menggeledah 2 rumah Dito Mahendra di kawasan Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan itu, polisi menemukan 2 senjata api jenis airsoft gun dan puluhan butir peluru. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta. Ya, kita ke informasi lainnya. Kabar artis Desta Mahendra yang menggugat cerai istrinya Natasha Rizky ini tentu menambah panjang deretan rumah tangga pasangan selebritas yang berujung pada perceraian. Tahu gak sih, Freddy ya? Ini dari data Badan Pusat Statistik aja mencatat bahwa pada 2022 kasus perceraian di Indonesia ini meningkat 15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berarti terus mengalami peningkatan ya, Mevri ya. Lantas apa saja faktor penyebab pasangan akhirnya memutuskan bercerai dan apa saja dampaknya terhadap pandangan masyarakat tentang pernikahan? Berikut liputannya dalam segmen Laporan Khas Redaksi Pagi. Kabar artis sekaligus presenter Desta Mahendra yang menggugat cerai istrinya Natasha Rizky pada 11 Mei lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan menggemparkan media sosial. Kasus perceraian ini seolah menambah panjang deretan bahtera rumah tangga pasangan selebritis yang kandas di tengah jalan dan berujung perceraian. Rencananya sidang perdana perceraian dengan agenda mediasi Desta dan Natasha akan digelar pada 29 Mei mendatang. 10 Mei lalu, warganet juga dihebohkan dengan video antrean panjang warga di Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan hingga memadati trotoar. Humas Pengadilan Agama Cibinong, Dadang, menegaskan antrean warga tersebut sebenarnya bukan hanya untuk mengurus gugatan perceraian saja, tapi juga untuk urusan administrasi lainnya. Namun Dadang membenarkan jumlah perkara perceraian pasca Lebaran memang naik signifikan mencapai lebih dari 1.000 perkara dari rata-rata 600 perkara setiap bulannya yang didominasi latar belakang faktor ekonomi. Dibandingkan bulan sebelumnya, untuk bulan Mei ini agak banyak kami meningkat ya Pak? Meningkat, karena puasa bulan April kemarin itu puasa, itu relatif agak sedikit, mungkin karena tertahan atau karena mungkin puasa karena mungkin ibadahnya sedang ini ya kalaupun ada gejala mungkin ditahan. Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama tahun 2022, alasan gugatan perceraian tertinggi adalah perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan. Alasan lainnya adalah faktor ekonomi, salah satu pihak meninggalkan pasangan, KDRT, judi, dan poligami. Fenomena meningkatnya perceraian di Indonesia ini terus terjadi sejak pandemi hingga saat ini.
Berdasarkan data dari Laporan Statistik Indonesia menyebutkan bahwa angka perceraian terus meningkat. Dari 2020 meningkat 54% pada 2021, kemudian meningkat lagi 15% pada tahun 2022. Lalu seperti apa dampaknya pada pandangan masyarakat, terutama anak muda terhadap pernikahan? Kalau dari saya sendiri sih, menurut saya itu nggak ngaruh ya. Karena kan balik lagi yang ngejalanin kan kita, bukan orang lain. Kalau kita ngeliat orang lain kayak cerai, kayak mengakibatkan diri kita takut, ya kita nggak bakal nikah dong kalau kayak gitu. Ngaruh. Soalnya kan kebanyakan KDRT juga atau masalah ekonomi gitu. Jadi mau menunda nikah atau nggak mau nikah atau gimana lebih? Lebih ke fokus dulu kerja aja. Saya tetap optimis sih, karena saya juga pengen punya keturunan. Saya pengen cari duit yang lebih banyak biar bisa mencukupi keluarga saya. Psikolog klinis Anissa Aleta menjelaskan maraknya perceraian dapat berdampak negatif terhadap pandangan masyarakat tentang pernikahan, seperti timbulnya ketakutan dan kecemasan berlebih. Namun di sisi lain, hal itu juga dapat membantu masyarakat lebih berpikir kritis dan matang sehingga tidak asal dalam mengambil keputusan terkait pernikahan. Oleh karena itu, kita juga perlu mengetahui dasar atau tujuan untuk menikah yang ingin dicapai itu seperti apa sebenarnya. Karena banyak kasus kan sebenarnya mengalami masalah pernikahan ternyata dari pola komunikasi dan komitmen yang mungkin belum bisa dibangun sama seseorang. Karena sejatinya kan pernikahan itu punya tujuan jangka panjang dan terukur sehingga butuh wawasan yang cukup luas. Anissa menambahkan ada 4 faktor utama mengapa seseorang akhirnya memilih untuk bercerai, yaitu kurangnya kehangatan dalam rumah tangga, lemahnya komitmen, tidak adanya kesetiaan, dan kurang kecocokan pada hal mendasar seperti perbedaan pandangan. Sementara itu, konselor pernikahan Denny Han mengatakan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, hal yang paling penting untuk dilakukan adalah terus mengusahakan interaksi positif setiap harinya. Misalnya dengan menanyakan kabar atau memberikan perhatian. Itu kita perlu punya 5 interaksi positif dibandingkan dengan 1 interaksi negatif. Itu setiap hari. Ya, artinya untuk 1 interaksi yang negatif, misalnya berantem gitu ya, bisa dicuekin gitu sama pasangannya. Nah, perlu diusahakan 5 interaksi positif. Nah, itu dalam keluarga yang sehat itu terjadi dengan sendirinya. Selain memperbanyak interaksi positif, pasangan suami istri juga disarankan berusaha menjadi sahabat yang baik. Dalam arti, harus saling mengenal, saling mendengarkan, dan mendukung satu sama lain. Kemudian bersikap asertif dengan menyampaikan apa yang dirasakan dan dibutuhkan sehingga dapat saling mengerti. Karena pada dasarnya tidak ada pasangan yang 100% sempurna. Tinggal bagaimana cara kita menghargai dan mensyukuri apa yang ada dalam diri pasangan masing-masing. Meski tidak mudah, selama masih ada niat dan keinginan dari kedua belah pihak, maka selalu akan ada jalan untuk mempertahankan sebuah ikatan pernikahan. Tim Liputan CNN Indonesia.